الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والحمد لله، ثم الحمد لله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا واسعا مباركا فيه. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على من لا نبي بعده إلى يوم القيامة، رسول الله شفيع الأمة نبي الرحمة، وأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى: محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه الشداء للكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تداعي عليكم الأمم كما تدعي الأكل إلى قصعتها، أو كما قال نبينا محمد: الاتحاد أساس النجاح. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين.
walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarrami wal mukhtarami, segenap para alimil ulama, para habaib, para asatidah, para hujjat yang begitu banyak hadir ini malam di majlis yang sama kita muliakan ini. Yang mohon maaf andaikan tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat, takzim dan cinta saya. Iringan doa kita bersama, mudah-mudahan segenap guru-guru kita yang hadir Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rizkinya, Allah kuatkan iman Islamnya, terus istiqamah bisa membina kita semua ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sama kita muliakan pula segenap aparatur pemerintah, baik sipil, TNI ataupun Polri-nya. Dalam hal ini yang sama kita hormati Bapak RW kita, berikut Bapak-bapak RT-nya, pengurus Majlis Taklim Riyadul Jannah beserta segenap kepengurusan yang pada akhirnya teramat sangat dan sangat kita banggakan. Panitia pelaksana peringatan maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus pula menyantuni anak-anak kesayangan Allah dan juga Rasul minal yatama wal masakin wad du'afa, yang saya yakin panitia telah bersusah payah dengan tenaga, waktu, fikiran, dan saya yakin tidak sedikit harta yang dikumpulkan dan dikeluarkan sehingga terselenggaranya acara pada malam hari ini. Lagi-lagi sama kita doakan mudah-mudahan segenap panitia dan para donaturnya, baik yang tetap ataupun yang spontanitas, diberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Di belakang rame amat itu mak-mak. Ada satu kitab saudara yang begitu spektakuler. Nama kitabnya I'anatut Talibi. Di dalam kitab itu saudara ada satu bab namanya Babul Walimah. Di dalam bab itu dijelaskan adanya seorang paman Nabi yang begitu jahat, paman Nabi yang begitu bengis, berupaya mencelakakan Nabi, bahkan berupaya untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking jahatnya saudara, saking bengisnya saudara, namanya Allah abadikan dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Namun saudara, sekafir-kafirnya Abu Lahab, sejahat-jahatnya Abu Lahab, bahkan sebengis-bengisnya Abu Lahab, dia mendapatkan sepercik rahmatnya Allah, yakni setiap datang hari Senin siksa kuburnya diringankan oleh Allah. Amin dong.
Amin dong. Nyender sih lo. Lonjor pules. Tapi insya Allah tetap dapat pahala. Dibagi dua sama tembok. Apa sababiyahnya? Ini Abu Lahab yang kafir, Abu Lahab yang jahat, Abu Lahab yang bengis. Setiap Senin mendapatkan sepercik rahmatnya Allah dengan diringankan siksa kuburnya, saudara. Ternyata sekafir-kafirnya Abu Lahab, sejahat-jahatnya Abu Lahab, sebengis-bengisnya Abu Lahab, pernah merasakan suatu kegembiraan, suatu kebahagiaan saat-saat dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi Muhammad. Saat-saat Nabi mau dilahirkan, saudara, beliau utus seorang pembantunya yang bernama Suwaibatul Aslamiyah untuk datang ke rumah Sayyidah Aminah yang merupakan ibu tercintanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Suwaibah keluar dari rumah Abu Lahab, saudara, dia melihat cahaya yang begitu luar biasa, cahaya yang begitu terang, dan dia merasakan selama hidupnya tidak pernah melihat cahaya sehebat itu, saudara. Ternyata itu cahaya keluar dari rumah tempat dilahirkannya Nabi kita Muhammad. Makanya rumah yang di dalamnya ada nama anak kita, ada nama cucu kita dengan nama Muhammad, dengan nama Ahmad, itu rumah senantiasa mendapat keberkahan dari Allah. Insya begitu Suwaibah masuk ke rumah Sayyidah Aminah, lagi-lagi dia melihat suatu keluar biasaan tentang lahirnya Rasulullah. Apa itu? Satu, kana sajidah. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan sujud. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi Muhammad. Ini namanya kampung apa nih? Kampung Bendungan Melayu. Ras-rasanya belum ada. Di Bendungan Melayu, ibu-ibu melahirkan anaknya sujud. Kebanyakan nyungsang. Dibawa ke rumah sakit operasi sesar. Betul tidak? Tapi tidak dengan Nabi kita Muhammad lahir dalam keadaan sujud, saudara. Nah, itulah kenapa anak kita lahir gak mungkin sujud. Rasulullah sunnahkan kita untuk mengazankan anak yang lahir, untuk mengqomatkan anak yang lahir sebelum dia dengar suara-suara setan, suara-suara iblis. Yang pertama didengar adalah nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi Muhammad dilahirkan, ari-arinya sudah putus dengan sendirinya. Nabi Muhammad dilahirkan, matanya bening seperti mutiara tanpa kotoran. Orang Bendungan Melayu lahir anaknya pasti belekan.
Rame-rame cari kembang teleng, direndam 1 jam, tetesin, makin banyak beleknya. Betul tidak? Betul tidak? Tapi tidak dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dahsyatnya lagi, Sayyidah Aminah melahirkan Nabi tidak keluar darah nifas setetes pun. Lain sama bini kita, begitu lahir mengeluarkan darah nifas 40 hari. Betul nggak Pak? Nyeksa laki. Pantesan laki boleh nikah lagi. Setuju Pak? Setuju Pak? Setuju Bu? Ibu lagi rebutan kebuli. Apa hikmahnya laki-laki boleh nikah lagi? Agama tidak menginginkan sampai kita melakukan perzinahan. Amin dong. Istri pertama lagi pindah yang kedua. Yang kedua habis melahirkan pindah yang ketiga. Yang ketiga turun mesin, pindah yang keempat. Itu hikmahnya. Sampai Allah katakan wala taqrabuz zina. Jangankan berbuat zina, dekat aja nggak boleh, saudara. Betul tidak? Betul tidak? Apalagi rumah saya di Mangga Besar, komplit dari sajadah sampai haram jadah. Kanan kiri saya kos-kosan perempuan malam. Kalau subuh kita mau ke masjid, mereka baru pulang. Kita lihat dosa, kita nggak lihat barang bagus. Apalagi berceramah jauh-jauh pulang lewat Gajah Mada, Olimo, Ayam Muruk. Semakin malam pelacuran semakin dahsyat. Nggak boleh ngelihat lampu mobil sennya kelap-kelip mau belok. Tangannya main goyang aja, ngalangin mobil kita. Kita buka jendela mobil, ada apa nih? Dia nyautin, mampir om. Pakai baju begini dipanggil om. Alhamdulillah. Saya tanya ngapain mampir? Kali si om capek. Sini kita pijitin. Saya jawab haram, saya punya bini di rumah. Betul tidak? Saya pikir saya ngomong gitu dia pergi, kagak. Ngomong lagi, si om tahu haram-haraman. Emang om siapa? Lihat-lihat dong, saya pakai peci, saya pakai gamis, bawa surba. Oh si om ustaz. Emang kenapa? Enggak, kalau ustaz gratis deh. Saya tanya, kenapa gratis? Minta berkahnya. Kiamat dunia akhirat, saudara. Nah itulah kenapa agama membolehkan agar kita kaum laki-laki jangan sekali-kali menyentuh perzinahan. Sesuai dengan wasiat Allah dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina. Jangan sekali-kali mendekati zina. Innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Karena bahwasanya zina itu kata Allah dalam Al-Quran, fahisah, perbuatan yang sangat keji, wa sa'a sabila, dan sehina-hina jalan di mata Allah, apalagi di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, itu cahaya, saudara, saking terangnya, saking bercahayanya, diabadikan oleh Imam Ja'far dalam kitab maulidnya yang spektakuler, yakni kitab Maulid Al-Barzanji. Ayo kita baca sama-sama, setuju? Ayo kita baca sama-sama, setuju?
Tunjukkan rasa kegembiraan kita, setuju. Tunjukkan rasa kebahagiaan kita, setuju. Dengan peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad. Takbir, takbir, takbir. Ayo sama-sama. Anta Samsun, anta nurun fauqa nurin, anta iksirun wa ghalib, anta misbahus suduri. Allah ya Nabi. salam Mana suaranya? alaika ya Rasul, Salam alaika ya Habib. salam alaika Tullah alaika ya Habibi ya Muhammad, ya arusal Al-Qafiqaini, ya muayyad ya Mumajjad, ya imam al-lataini. Allah ya Nabi. salam alaika Mana suaranya? ya Rasul, salam alaika Ya Habib salam alaika salawatullah. alaika. Apa kata beliau saudara? Anta Samsun. Ya Rasulullah, kau laksana sinar matahari. Jawab yang keras. Sinar matahari terang tidak? Kurang kencang, terang tidak? Menerangi satu negeri apa dunia? Satu negeri apa dunia? Betul? Anta Badrun. Ya Rasulullah, kau laksana sinar bulan purnama. Ayo jawab lagi. Sinar bulan purnama terang tidak? Terang tidak? Menerangi satu negeri apa dunia? Satu negeri apa dunia? Betul? Betul? Tapi tidak cukup sampai di situ, kata Imam Ja'far. Beliau mengatakan anta nurun fauqa, anta nurun fauqa. Kenapa beliau enggak mengatakan anta nurun ala nurin? Tapi beliau mengatakan anta nurun fauqa. Andaikan Nabi kita Muhammad menggunakan kalimat anta nurun ala nurin, cahaya Nabi enggak berbeda dengan cahaya matahari. Cahaya Nabi enggak berbeda dengan cahaya bulan. Tapi tatkala Imam Ja'far mengatakan anta nurun fauqa, kumpulkan semua sinar yang ada. Sinar matahari, sinar bulan, tambahkan sinar bintang, tambahkan sinar planet, tambahkan lagi sinar-sinar lampu yang ada di atas dunia ini. Disatukan semua sinarnya, tidak bisa mengalahkan cahayanya Nabi kita Muhammad. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi Muhammad. Makanya maaf saudara, tidak ada yang sia-sia buat Nabi Muhammad. Tidak ada yang rugi buat Nabi Muhammad. Tidak ada seindah majelis melainkan yang disitu disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, sallu ala Nabi, sallu ala Muhammad. Hadirin, jawab yang kencang. 1 tahun ada berapa bulan? 1 tahun ada berapa bulan? Yang 11 bulan jadi mulia karena adanya Rabiul Awwal. Jawab yang keras. 1 minggu ada berapa hari? 1 minggu ada berapa hari? Yang 6 jadi mulia karena adanya hari Senin.
hari lahirnya Nabi kita Muhammad. Begitu banyak malam-malam yang mulia. Ada malam Isra dan ada malam Lailatul, ada malam Nisfu, bahkan ada malam Nuzulul. Semua jadi mulia karena ada malam lahirnya Nabi kita Muhammad. Maka jangan bakhil-bakhil buat maulid. Amin. Kadang-kadang panitia maulid datang cuma ngintip di hordeng. Ada nggak yang begitu tuh? Coba ngacung. Pakai mesen sama anak lagi. Ntar kalau panitia maulid datang bilangin ya, bapak nggak ada. Masuk tuh panitia maulid, mana bapaknya? Nggak ada. Kata siapa? Kata bapak. Mau bohong ketahuan. Dompet mah keluar, isi milih-milih. Yang merah mau keluar, yang biru ngomong. Kata yang biru nggak mungkin merah yang keluar. Kenapa? Paketan sebulan. Yang biru mau keluar, yang hijau ngomong. Kata yang hijau nggak mungkin lagi biru yang keluar. Kenapa lagi? Samsu 2 bungkus. Yang hijau mau keluar, yang ungu ngomong. Kata yang ungu nggak mungkin hijau yang keluar. Kenapa lagi? Beras 2 liter. Yang ungu mau keluar, yang coklat ngomong. Ujung-ujungnya merah kagak, biru kagak, ungu kagak, coklat juga kagak. Yang keluar najis kok mah. Ngebantu maulid 2.000. Mau dapat syafaat 2.000. Pakai nanyain lagi ada kebuli apa enggak. Kalau ada orang ngebantu maulid 2.000 nanyain kebuli, lu kasih aja celokan aqua atu. Jangan kalah dengan Abu Lahab, betul tidak? Jangan kalah dengan Abu Lahab yang kafir. Jangan kalah dengan Abu Lahab yang jahat, bengis. Tiap Senin siksa kuburnya diringankan Allah karena kegembiraannya terhadap lahirnya Nabi kita Muhammad. Bersandar dengan Nabi nggak akan sia-sia. Bersambar dengan Nabi kagak ruginya, saudara. Lihat sendal Nabi. Lihat sendal Nabi. Mungkin hina di mata manusia, tapi karena yang make kakinya Nabi, itu sendal bisa ikut ke Sidratil Muntaha. Itu sendal bisa ikut masuk ke surga bersama Nabi kita Muhammad. Nabi punya tongkat, saudara. Kemana Nabi pergi, tongkat dipegang. Kemana Nabi khutbah Jumat, itu tongkat buat pegangan khutbah. Namun kalau tongkat itu termakan oleh waktu, termakan oleh masa dan zaman, itu tongkat semakin rapuh. Kalau Nabi pakai terus, khawatir Nabi terjatuh. Akhirnya mulai hari itu tongkat nggak dipakai lagi, saudara. Ketika Nabi lagi khutbah Jumat, Nabi mendengar tangisan yang sedihnya luar biasa. Nabi cari-cari di mana sumber tangisan itu, saudara. Selesai khutbah Jumat dan sholat, Nabi cari siapa itu yang menangis. Ternyata yang menangis adalah tongkatnya Nabi kita Muhammad. Nabi tanya, "Kaifa tabik? Kenapa engkau menangis wahai tongkatku?" "Bagaimana aku enggak menangis ya Rasulullah? Selama ini kau jalan berpegang dengan aku, khutbah Jumat memegang aku, tapi hari ini kau enggak pegang lagi aku ya Rasulullah." Apa jawab Nabi untuk mengobati rasa kesedihanmu?
apa yang kau inginkan dari aku wahai tongkat? Itu tongkat menjawab, hanya satu permintaanku ya Rasulullah. Nanti bangkit di hari kiamat, yang pertama engkau pegang adalah aku tongkatmu ya Rasulullah. Jangan bakhil buat maulid. Jangan pelit buat maulid. Dan gak ada istilah maulid kecil-kecilan. Ini masih ada aja yang ngomong nih. Undang maulid Pak Ustadz, cuman kecil-kecilan. Maulid gak ada yang kecil saudara. Karena yang maulid itu orang besar. Dibesarkan oleh zat yang maha besar. Ketika kita maulid, apakah sendirian, apakah berdua, apakah bertiga, berjamaah dan sebagainya, sama pada hakikatnya. Dia sedang membesarkan Nabi kita Muhammad. Tidak ada istilah maulid kecil saudara. Anda baca maulid sendirian di rumah, maulid akbar saudara. Karena yang Anda baca maulidnya kisah seorang yang besar, yang dibesarkan oleh zat yang maha besar, yakni junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Kalau Abu Lahab saja yang kafir, kalau Abu Lahab yang jahat dan bengis, diringankan siksa kuburnya karena dia pernah gembira dengan lahirnya Rasulullah. Dia bebaskan Suwaibah dari perbudakan. Dia perintahkan pengawal dan ajudannya untuk potong kambing, untuk potong onta, kasih makan orang begitu banyak. Abu Lahab tiap Senin diringankan siksa kuburnya. Apalagi umat Islam Bendungan Melayu yang setiap tahun memperingati maulid. Ada yang bantu makanan, betul tidak? Ada yang bantu buah-buahan, betul tidak? Ada yang bantu uang, betul tidak? Insya Allah umat Islam Bendungan Melayu di hari kiamat masuk surga semuanya. Itu juga yang ngebantu. Yang kagak mah amit-amit. Insya Allah yang ngebantu semuanya masuk surga. Termasuk drum bandnya. Dan juga gendang-gendangnya. Insya sekelumit saya sampaikan ini agar kita punya rasa semangat dan bersungguh-sungguh dalam peringatan maulid. Walaupun di sana sini masih banyak yang mengklaim bid'ah dan sebagainya, tapi insya Allah buat kita peringatan maulid bid'ahnya bid'ah hasanah. Amin dong. Pulang dari sini insya Allah luar biasa pahalanya. Dikuatkan iman Islamnya, disemangatkan takwa ibadatnya. Ke depan kita berharap dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Pertama dan yang lebih utama, belum ceramah ya Pak, baru pembukaan. Ngajak biar semangat memperingati maulid. Setuju tidak? Insya tahun ini drum bandnya 1, insya Allah tahun depan drum bandnya 10. Nggak ada orang, gendang semua. Amin loh. Amin loh. Kalau hari ini disantunin sekian orang, insya Allah tahun depannya disantunin ratusan orang. Dengan girah dan semangat kita memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad. Insya akhirnya saudara, selawat beserta salam sama kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad. Yang semoga pula salawatullah wassalamu tercurah atas keluarga, juga atas sahabat, dan mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita semua yang hadir kelak mendapatkan syafaatul uzmanya. Bersama beliau terbimbing untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ayo sama-sama. Sallallahu. Mana suaranya? Sallallahu wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafi khairi, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-kiblataini. Semuanya sallallahu ala Muhammad. Mana suaranya? Sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berjumpa dengan sahabat, saudara. Dalam perjumpaan itu ada dialog yang luar biasa antara Nabi dengan sahabat. Apa dialognya? Sahabat bertanya dengan Nabi, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Rasulullah ditanya tentang kiamat, agak memerah mukanya. Sehingga Rasulullah berbalik tanya, "Bekal apa yang sudah ada kau menanyakan soal kiamat?" Jawab itu sahabat, "Ya Rasulullah, salatku biasa-biasa saja." "Ya Rasulullah, puasaku biasa-biasa saja." "Ya Rasulullah, amal ibadahku biasa-biasa saja." "Tapi ya Rasulullah, di dalam hatiku ada hal yang luar biasa." "Apa itu?" "Rasa cintaku kepadamu ya Rasulullah." Apa Nabi sabdakan? "Al-mar'u ma'aman ahabba ilaihi yaumal qiyamah." Karena kau cinta kepada aku, yakinlah nanti bangkit di hari kiamat kau akan bersama-sama dengan orang yang kau cintai. Amin dong. Capek gue ceramahnya. Amin dikomandoin melulu. Amin dong. Amin. Ya Rabbal. Jawab yang kencang sama Nabi, cinta tidak? Kurang kencang, cinta tidak? Betul. Betul. Sayang tidak? Betul. Suka tidak? Betul. Takbir. Tapi maaf, cinta bukti-bukti. Cinta tanpa bukti namanya cinta palsu. Betul tidak? Kita ngaku cinta sama Nabi, kita ngaku cinta dengan Rasul, tapi buktikan di mana cinta kita sama Nabi, di mana cinta kita dengan Rasul. Ternyata Nabi sabdakan, "Man
ahya sunnati. Siapa orang yang rajin menghidupkan sunnahku, fakat ahabbani, sungguh kata Nabi, orang itu telah mencintai aku. Amin dong. 3 kali udah ya, 4 kali gue pulang dah. Lanjut kali ceramah nih. Lanjut kan ceramah nih. Ngantuk nggak? Capek nggak? Betul. Gue yang capek. Amin dikomandoin melulu. Belum bego. Tadi gue doain nggak amin. Pas gue nggak doain amin. Jadi kata Nabi, bukti cinta kita sama Nabi adalah rajin menghidupkan sunnahnya Nabi kita Muhammad. Dan akhir-akhir ini sunnah itu udah mulai pudar. Coba jawab yang kencang jamaah yang hadir. Orang Islam sekarang lebih ingat akikah anaknya apa ulang tahun anaknya? Padahal mana yang sunnah Nabi, akikah apa ulang tahun? Tapi pada prakteknya akikah dilupain, ulang tahun digede-gedein. Nggak bisa bilang betul. Ustadz diajarin. Padahal indahnya akikah, laki-laki potong kambing berapa ekor? Perempuan malamnya tasmiyah, baca maulid, gunting rambut, kasih nama yang bagus, doain berkah tuh anak dunia akhirat. Ulang tahun bego, lilin mau ditiup dinyalain. Orang sini ada nggak yang ulang tahun? Oh bego. Betul, betul. Udah tahu umur makin pendek tapi nyanyinya bego lagi aja. Siapa yang bilang umur pendek? Allah. Wa man nu'amirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa orang yang kami tambahkan umurnya, kata Allah, catat semakin berkurang kejadiannya. Tadi matanya terang, usia 40 udah mulai rabun. Betul tidak? Tadi pendengarannya tajam, masuk 40 tahun udah mulai budek. Betul tidak? Betul tidak? Berarti umur makin pendek makin panjang. Makin pendek makin panjang. Jadi yang bilang umur panjang siapa? Iya bego. Insya Allah mulai besok nggak ada yang bego lagi, pinter semua, amin. 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 Ya Rabbal. Jawab yang kencang semuanya. 1 Januari, 1 Muharram, ramean mana? Brengsek lagi aja lo. Padahal tahun baru Islam tanggal berapa? 1 Muharram kita lupain. 1 Januari kita gede-gedein. Ada nggak yang begitu di sini? Coba ngacung. Betul. Betul. Indahnya 1 Muharram disambut dengan doa akhir, disambut dengan doa awal. Besoknya kita berpuasa sampai Asyura. Waktu Asyura kita berpuasa bertasbih hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man. Sambil bertasbih kita santuni anak-anak yatim. Jawabnya kencang, indah tidak? Bagus tidak? 1 Januari maksiat melulu. Sok minum minuman keras, padahal masih banyak minuman lembek. Betul tidak? Emang ada ustadz minuman lembek? Ada. No, bajigur. Bandrek tuh. Lu tenggak segelas, betahak melulu. Keluar angin lu, sehat. Betul tidak? Orang barat mabok pantas, makan juga enak-enak. Kentucky, praktikan, hotdog, hamburger, pizza, hoka-hoka bento. Begitu mabok, yang keluar keju. Begitu mabok, yang keluar roti. Begitu mabok, yang keluar daging. Anak kita so ikut-ikutan mabok, begitu muntah yang keluar bala-bala. Betul tidak? Jawab, betul tidak?
Malah kadang-kadang tas 1 Januari ini menimbulkan kecemburuan sosial, Pak. Yang duitnya banyak kan pada rame-rame bakar ayam. Yang duitnya sedikit bakar ikan. Kesian yang bokek bakar jagung. Apalagi yang nggak punya duit sama sekali. Nabun. Apa aja lu bakar-bakar. Yang penting asem. Ayo jawab yang kencang mulai hari ini. Cinta nggak sama Nabi? Kurang kencang. Cinta nggak sama Nabi? Kalau cinta saya mau tanya, memilih ulang tahun apa akikah? Ulang tahun apa akikah? Betul? Takbir. Cinta nggak sama Nabi? Kalau cinta sama Nabi semua tanya, mau milih 1 Januari apa 1 Muharram? 1 Muharram. Betul? Takbir. Anak muda. Anak muda. Islam udah bagus, rahmatan lil. Kenapa lu ganti Valentine? Hari kasih sayang setahun sekali. Ngasih coklat setahun sekali. Mending coklatnya Silver Queen. Coklat payung. Ada kuaci yang 5.000. Ayo cinta sama Nabi. Buktikan dengan menghidupkan sunnahnya Nabi kita Muhammad. Insya. Dan Nabi jamin saudara. Kalau kita nyatakan cinta sama Nabi. Maka Nabi jamin dalam hadis berikutnya. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Maka siapa orang yang udah cinta kepada aku, jaminannya di hari kiamat nanti pasti masuk surga bersama-sama aku. Amin dong. Ya Rabbal insya. Ustadz, Nabi Muhammadnya sudah wafat. Iya. Masih banyak cucu-cucunya. Betul? Betul? Percaya tidak? Yakin tidak? Betul. Jangan ikutin tuh yang pada ngomong-ngomong soal begal nasab. Nasab lu repotin, nasib lu pikirin. Betul tidak? Kita mati nasibnya kayak apa belum tahu. Kita mati masuk liang kubur nasibnya kayak apa kita belum tahu. Kita bangkit dari kubur di padang mahsyar, nasib kita kayak apa kita belum tahu. Kita melewati padang mahsyar, kita melewati alam mizan, kita melewati jembatan Siratal Mustaqim. Nasib kita belum tahu kayak apa. Nasab lu ributin, nasib lu nggak pikirin. Betul tidak? Woi Pak, woi Pak, Habib mah pas lahir juga Habib. Sebagai Nabi Muhammad lahir udah siddiq, Nabi lahir udah tabligh, Nabi lahir udah fatonah, bahkan Nabi lahir sudah amanah. Habib lahir udah Habib. Saya lahir belum ustaz, apalagi RW. Kan nggak mungkin lahir RW lahir. RW lahir belum RW, RT lahir belum RT. Tapi catat saudara, Habib lahir dia sudah Habib saudara. Kalau kata guru saya, mendingan kita salah mencintai daripada salah membenci. Setuju? Setuju? Datang orang ke rumah kita, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ente siapa? Aneh Habib. Kita muliain boleh nggak? Jawab, kita muliain boleh nggak? Kita punya makanan, kasih makanan boleh nggak? Kita punya minuman, kasih minuman boleh nggak? Kita punya uang sedikit ngebagi rezeki, boleh tidak? Jawab, boleh tidak? Tiba-tiba bohong, bukan Habib. Soal bohongnya dia, urusan dosa dia kepada Allah. Tapi saya menyambut tetamu
dengan memberi makan, memberi minum, membagi rezeki, pahala saya nggak hilang di sisi Allah. Ketimbang salah membenci. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa ente? Ana Habib. Ana nggak percaya. Pulang sono. Tahu-tahu yang datang betul-betul Habib. Sampai nasabnya kepada Nabi kita Muhammad. Nanti di hari kiamat tanggung jawab kita sama Nabi kayak apa, saudara? Catat itu, saudara. Jangan sampai di hari kiamat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Nabi, saudara. Pak, jawab. Kita punya cucu, lebih sayang cucu apa anak? Lu diem. Pulangnya ini lu nih. Pak, udah punya anak, udah punya cucu, sayang yang mana? Ada ibu di dalam. Ada ibu-ibu, 2 ekor. 4, alhamdulillah. Lebih sayang cucu, saudara. Berkurang sayang kita sama anak. Itu kita manusia biasa. Apalagi dengan Nabi kita Muhammad. Makanya Allah ngancam Al-Quran. Inna syani'aka huwal. Ketika Nabi difitnah bahwa Nabi putus nasabnya, Allah katakan yang putus nasabnya bukan Nabi Muhammad, tapi yang putus nasabnya adalah mereka yang mengatakan putusnya nasabnya Nabi terputus dari rahmatnya Allah. Demi Allah, Pak, orang kalau benci habaib mati, udah seminggu ente buka lagi kuburannya, insya Allah udah gak menghadap Ka'bah lagi. Sudah berpindah menghadapnya, saudara. Mungkin berpindahnya ke Tepekong kali. Ya, jangan. Cintai para habaib yang merupakan anak cucunya Nabi kita Muhammad. Insya nih, saudara. Dan mencintai mereka merupakan bagian daripada sunnahnya Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan selesai maulid bertambah cinta kita dengan para habaib, rasa hormat kita dengan para habaib, sehingga insya Allah mereka rela menulis nama-nama kita di hati mereka. Kalaupun di hari kiamat kita nggak mendapatkan syafaatnya Rasulullah karena sahabatnya begitu banyak, tabiinnya begitu banyak, tabi'in begitu banyak, minimal kita mendapatkan syafaat dari anak cucunya Nabi kita Muhammad. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Insya. Yang terakhir, tanda kita cinta sama Nabi, maka ikuti sunnah Nabi. Salah satunya Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Rasulullah merupakan utusan Allah, dan orang-orang yang bersama Nabi, kata Allah, bersikap tegas terhadap mereka orang-orang di luar Islam. Bukan keras, tegas. Kira-kira tegas sama keras beda tidak? Jawab, beda tidak? Tegas wajib, keras nggak boleh, saudara. Karena Nabi sifatnya lemah lembut. Jangankan terhadap kawannya, terhadap musuhnya saja lemah lembutnya Nabi luar biasa. Nabi kalau ke masjid diludahin orang, pulang dari masjid diludahin orang, nggak pernah tuh yang ludahin Nabi balas dengan ludahnya lagi. Sampai suatu masa Nabi lewat, yang ludahin kagak ada. Nabi pulang lagi, yang ludahin kagak ada. Nabi tanya, mohon maaf, ini orang yang suka ngeludah kemana? Ada yang bilang dia sakit ya Rasulullah. Ayo jawab nih yang hadir nih, jawab yang hadir. Kalau ente tiap hari ke masjid
Pulang di masjid, diludahin orang, tiba-tiba yang ludahin sakit. Apa kata lu? Emang brengsek lu mah. Tapi tidak dengan Nabi kita Muhammad. Begitu dengar yang ludahin sakit, Nabi pulang nyiapin wadah, ditaruh makanan, ditaruh buah-buahan. Itu orang yang jahat sama Nabi, sakit, Nabi tengokin dengan bawa makanan, saudara. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi hijrah ke Taif. Belum sampai pintu gerbangnya, Nabi disambut dengan timpukan-timpukan batu yang luar biasa. Berdarah-darah betis Nabi, berdarah-darah kening Nabi, sampai belumuran darah baju Nabi. Nabi duduk menahan rasa sakit yang luar biasa. Israel enggak tega lihat Nabi menangis. Jibril turun, saudara. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, bagaimana kalau orang Taif aku matikan semua? Kau gencet aja mami gunung biar pada mati semuanya. Ayo orang sini jawab. Lu dijahatin orang, digebukin orang, dipukul orang, berdarah-darah. Tiba-tiba ada orang kuat yang mau bantuin lu. Dengan ucapan, bagaimana nih orang yang jahat, saya matiin semuanya. Kira-kira jawaban kita apa? Oke Bril, habisin semuanya. Tapi tidak dengan Nabi kita Muhammad. Diangkat tangan saudara. Apa ucapannya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Mereka tidak tahu siapa ini aku. Kalau sekarang mereka belum beriman, saya minta sama Allah mudah-mudahan anak cucu mereka beriman kepada aku. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Termasuk menyikapi 25 Desember. Umat Islam bijaksana. Betul tidak? Karena makna toleransi adalah tidak memaksakan keyakinan kepada siapapun. Jelas ayatnya lakum dinukum. Jelas ayatnya lam yalid walam. Biarkan mereka orang-orang Nasrani melaksanakan hari raya agama mereka, hari raya keyakinan agama mereka tanpa harus kita ganggu. Betul tidak? Sebagaimana mereka juga ikut merasakan kegembiraan terhadap Idul Fitri, Idul Adha. Tapi jangan sekali-kali mencampur adukan agama. Betul? Jangan sekali-kali mencampur adukan akidah. Betul tidak? Apa yang kita alami tentang kebingungan kita pernah dialami oleh Nabi kita Muhammad. Ketika orang kafir Quraisy datang ke rumah Nabi dengan ucapan, ya Muhammad, udah capek kita musuhan. Ya Muhammad, udah capek kita ribut. Ayo sekarang kita damai. Yuk sekarang kita saling merangkul. Nabi bilang setuju. Cuman caranya bagaimana? Karena permusuhan itu berdarah daging. Apa jawab mereka? Gampang ya Muhammad. Bagaimana setahun kami menyembah Tuhanmu, tapi tahun depan kau wajib menyembah Tuhan kami. Nabi bingung. Kita juga pernah bingung saudara. Tapi Nabi punya Allah, zat yang maha tidak pernah bingung. Betul tidak? Dijawab langsung oleh Allah. Qul ya ayyuhal la a'budu mata wala antum abiduna ma wala ana abidum ma wala antum abiduna ma lakum dinukum lakum dinukum. Itu jawaban Allah. Muamalah ayo sama-sama. Tapi masalah akidah, masalah agama jangan dicampur adukan.
Pada bicara masalah akidah, bicara masalah agama, sunnah Nabi mengatakan bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Alhamdulillah. Berarti ajaran Nabi Muhammad bagus tidak? Jawab, bagus tidak? Cakep tidak? Betul? Tinggal kita mau nggak mengamalkannya sebagai bukti rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad. Insya. Saya tutup dengan satu ayat yang sangat indah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan olehmu ya Rasulullah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, fa-nya harfu syartin. Syarat kita cinta dengan Allah, wajib kita mencintai dan mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad. Jangan ngaku-ngaku cinta sama Allah kalau kita nggak melaksanakan ajaran Rasulnya. Apalagi yang bid'ah melulu, jangan diikutin ya Pak, jangan diikutin ya. Setuju tidak? Dikit-dikit bid'ah. Kalau ditanya gampang jawabannya. Apa itu bid'ah? Zaman Nabi nggak ada Pak Ustadz. Saya tanya, lalu zaman Nabi ada nggak? Nggak ada Pak Ustadz. Muke lu bid'ah. Betul tidak? Zaman Nabi motor ada nggak? Jawab, zaman Nabi motor ada nggak? Sekarang naik motor bid'ah lu. Neraka jahanam tempatnya. Besok motor lu jual-jualin. Lu ganti sama kambing. Saya mau tanya, orang naik motor berubah naik kambing, makin maju makin mundur. Makin maju makin mundur. Makanya orang yang selalu bid'ah melulu nggak pernah maju. Mundur hidupnya saudara. Betul tidak? Zaman Nabi ada handphone nggak? Sekarang pakai handphone bid'ah, neraka jahanam tempatnya. Besok handphone lu jual-jualin, lu ganti pakai kaleng sabun, pakai benang, halo. Jawab yang kencang, dari pakai handphone berubah pakai kaleng sabun, makin maju makin mundur. Maka jangan so bid'ah melulu lu. Dikit-dikit bid'ah, diserang melulu pak kita. Doa yang hidup sama yang mati nggak nyampe, sok lu. Oh, doa yang hidup sama yang mati nggak nyampe, Nabi kagak ajarin tuh ziarah, suruh ngucapin doa, assalamualaikum ya ahlal, assalamualaikum ya ahlal. Buat siapa tuh salam? Jawab, buat siapa tuh salam? Buat yang meninggal dunia ahli kubur. Nabi yang ajarin. Pakai nanya lagi, kok nggak nyautin Pak Ustadz? Lu mau disautin? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam, masuk. Gue pulang lagi nggak balik ziarah gue. Betul tidak? Yang kedua, kalau ada orang Islam meninggal dunia, kewajiban yang hidup, 1 meman, 2 mengkap, 3 menyol, 4 mengum. Saya ambil atu aja deh, nyolatin. Ketika kita nyolatin mayit, wajib mendoakan si mayitnya saudara. Kalau kita nggak doain mayitnya, maka tidak sahlah sholat mayit kita saudara. Makanya biar pada ngaji, biar ngerti, amin. Ayatnya laki-laki, Allah mafillahu wa afihi, karena mayatnya laki-laki, betul tidak? Kalau perempuan Allah maghfir, wa'af, wa'fu. Laki-laki hu perempuan, laki-laki hu perempuan, laki-laki hu perempuan. Kenapa perempuan hak? Karena perempuan pakai, yang bilang BH siapa itu? Pakai tak marbutoh, tak yang bulat titiknya 2. Itu menunjukkan isi muannas. Nggak boleh pakai hu, mesti pakai. Lu nggak ngaji bahaya lu. Begitu nyolatin mayitnya bencong. Oh pakai hu. Perempuan, oh pakai ha. Laki-laki, dua-duanya lu baca huha. Ngaji semuanya amin. Ngaji semuanya amin.
Kalau kita cinta dengan Nabi kita Muhammad, ayo selesai maulid, buktikan rasa cinta kita dengan melaksanakan syariat yang diajarkan Nabi untuk memahaminya. Jangan tinggalkan majelis taklim, khususnya majelis taklim yang hari ini memperingati maulid, yakni majelis taklim Ziyadatu Riyadul Jannah. Riyad itu isim jamak dikata raudhah. Riyad itu maknanya taman-taman. Al-Jannah surga. Berarti Riyadul Jannah taman-tamannya. Yang bilang itu siapa? Rasulullah. Jika engkau melewati suatu tempat kata Nabi, jangan lupa mampirlah ke taman-taman surganya Allah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, di dunia mana ada taman surganya Allah? Ada. Apa itu? Majlis taklim, majlis zikir. Jangan ngaku cinta sama Nabi, benci dengan pengajian. Betul tidak? Jangan ngaku cinta sama Nabi, tapi ogah kita ngaji, saudara. Ini bisa kumpul begini karena tenda aja. Karena tenda juga bubar loh. Gue ceramah depan gue cuma kamera doang. Tapi insya Allah tetap iman kita kuat kayak begini ya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Dan saya mohon maaf dengan segenap alim ulama, habaib, teman-teman dari front persaudaraan Islam yang hari ini alhamdulillah bisa silaturahmi dengan kita di sini. Doakan nih Pak anak-anak saya dari front persaudaraan Islam biar hatinya istiqomah, biar hatinya tawakal, siap mengawal ulama, siap mengawal habaib. Mereka alhamdulillah tuh pada berangkat ke Aceh, pada berangkat ke Medan, pada berangkat ke Padang. Enggak hanya membawa tenaga, tapi juga bantuan berupa makanan, obat-obatan, dan segala macam yang dibutuhkan oleh mereka yang kena musibah. Enggak ada yang pulang kan ya? Enggak ada ya? FPI enggak ada yang pulang ya? Kali gitu tanggal 25 pada pulang, mau jagain onono. Enggak, kita mah nggak jagain gitu-gituan. Yang kita jagain orang-orang yang menderita karena sedang kena musibah. Doain ya, mudah-mudahan yang kena musibah Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketabahan. Apapun yang sudah hilang mudah-mudahan diganti dengan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal insya. Ini saja yang dapat saya sampaikan dan saya mohon maaf kalau saya langsung pamit duluan karena memang kondisi lagi kurang sehat. Mudah-mudahan ada waktu kita bisa ketemu lagi. Yuk kita baca Quran suratul Fatihah buat semua kita punya saudara yang terkena musibah saat ini. Mudah-mudahan Allah berikan mereka yang lebih baik dari apa yang sudah hilang. Al-Fatihah. Waladhdallin rabbi firli wali walidayya amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.